bagaimana respon peserta didik Bapak terhadap perubahan yang Bapak lakukan? Mungkin selama ini Bapak mengajar caranya begini. Iya. Nah, dengan setelah mengikuti program Guru Penggerak ini terjadi perubahan. Bagaimana respon peserta didik Bapak? Semakin bagus karena memang pola yang saya buat tadi ada dimensi kolaboratif antar siswa dengan metode-metode yang saya sampaikan tadi seperti jigsaw. Ada siswa yang diunggulkan, setelah siswa ini selesai nanti akan bergabung dengan siswa lain, dan siswa lain itu yang akan bertanya kepada, sehingga dia menjadi guru kecil di kelompoknya. Kemudian dari sisi keaktifan lokal, karena siswa itu akan bertanya kepada temannya sendiri, maka tingkat aktivitas di lokal itu semakin bagus, Bu. Jadi sekolah lokal itu aktif kegiatan pembelajaran jadinya. Bila dibandingkan dengan hanya saya yang menjadi pusat aktivitas, maka biasanya ketakutan siswa itu pasti ada. Itu tidak bisa kita pungkiri. Tapi ketika dia bertanya kepada temannya sendiri, maka itu akan lebih bagus. Karena aktivitas siswa yang begitu bagus tadi ya Pak ya, dengan Bapak menggunakan metode jigsaw atau dengan menggunakan tutor sebaya, bagaimana Bapak melihat respon siswa tersebut? Peran yang sebagai tutor, ada yang sebagai siswanya kan. Jadi memang saya lihat keduanya memang ada nilai positif, Bu. Yang pertama seperti yang saya sampaikan tadi, ketika tutor sebaya itu dilakukan, yang pertama rasa percaya diri temannya yang menjadi tutor itu semakin bagus, karena dia merasa dialah yang menjadi apanya gitu kan, jadi pusat perhatian sebagai narasumber gitu. Dan teman-temannya yang bertanya seperti itu juga tidak ada rasa ketakutan, karena dia bertanya kepada temannya sendiri gitu kan, dan bertanya tuh mungkin ya dengan bahasa sebaya lah gitu kan. Jadi barangkali ya dalam tataran pergaulan sesama besar gitu kan, jadi lebih cair suasananya gitu. Bila dibandingkan siswa itu bertanya langsung kepada guru, maka banyak hal-hal yang harus dia pertimbangkan sebelum bertanya, bahkan sampai mengucapkan satu kata pun harus terpikirkan. Tapi kalau bertanya kepada temannya kan sesuatu yang biasa saja gitu kan, dengan bahasanya anak muda. Lebih luwes gitu ya daripada sebelumnya. Kemudian Bapak, apa yang sudah baik dari perubahan tersebut? Dari perubahan yang sudah dilakukan itu apa hal yang sudah baik? Pertama, keaktifan tadi, saya lebih cenderung pada keaktifan. Jadi kalau nilai itu kan nanti mengikut ya. Jadi keaktifan yang dilakukan siswa dalam pembelajaran itu sudah semakin baik. Karena memang orientasi kita mengajar mengikuti kodrat anak, dan kita berorientasi kepada peserta didik, kepada murid. Pertama berkenaan dengan diri saya. Tentunya sebagai calon guru penggerak, kita punya nilai-nilai yang harus ada dalam diri kita, kan? Nilai kemandirian, refleksi, kolaboratif, dan inovatif, kemudian berpihak kepada murid. Memang kalau dalam tataran kemandirian itu sudah saya cobakan, alhamdulillah, walaupun belum 100%, tapi saya merasa kemandirian yang saya lakukan itu sudah lumayan lah. Jadi refleksi ya Bu, penilaian diri langsung ya Bu ya. Cuman memang yang sangat perlu saya tingkatkan itu pada tataran berorientasi kepada murid, karena memang seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kita berada di posisi dilematis. Kita terikat dengan kurikulum, tapi di satu sisi kita harus berorientasi kepada murid. Jadi menselaraskan dua hal ini memang butuh perjuangan yang sangat luar biasa, sehingga kurikulum tercapai, peserta didik tidak terabaikan. Jadi itu yang memang jadi praktek pembelajaran di kelas sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kalau perbaikan perencanaan, saya lebih cenderung pada perencanaan tadi Bu, RPP. Jadi kalau selama ini kita buat RPP itu kan terkadang kurang memperhatikan orientasi kepada murid. Kita lebih banyak orientasi kepada diri kita, sehingga terkadang hak-hak murid itu
itu terabaikan demi kurikulum. Tapi setelah ini dengan pembelajaran yang 1 bulan yang telah dilakukan selama program guru penggerak ini, saya sadar bahwa kurikulum harus dicapai, tapi orientasi kepada murid harus juga dicapai. Jadi solusi yang bisa saya lakukan rencananya untuk kedepannya memang bagaimana memvariasikan metode pembelajaran. Ini hanya berorientasi pada kepentingan guru, sementara kepentingan murid terabaikan. Dan itu Bapak sudah lakukan ya untuk perubahan praktek di kelas sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selain dari itu tadi juga Bapak jelaskan metode pembelajaran yang bervariasi. Kan? Setelah proses pendampingan hari ini, dan apa yang membuat hal tersebut menarik menurut Bapak? Sangat menarik, Bu. Pendampingan yang Ibu lakukan hari ini itu menjadikan bahan refleksi bagi saya tentang kegiatan pembelajaran daring yang saya lakukan 1 bulan ini. Jadi dengan pendampingan yang Ibu sampaikan, selain Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan, tersirat Ibu juga memberikan solusi-solusi alternatif kepada saya, sehingga itu menjadi acuan dalam aktivitas berikutnya. Jadi walaupun Ibu bukan menyebutkan jawaban apanya, solusinya ini, tapi dari bahasa-bahasa dengan komunikasi yang kita lakukan itu saya sudah terbayang, ternyata ini solusinya yang bagusnya tidak seperti itu. Jadi memang pendampingan hari ini Ibu memberikan solusi-solusi yang alternatif yang sangat bagus kepada saya dan motivasi kepada saya. Motivasi karena dari pendampingan hari ini pada pendampingan berikutnya, apa yang perlu diperbaiki. Ini menyangkut diri saya sebagai PP ini. Apa yang perlu saya perbaiki dari pendampingan hari ini untuk melakukan pendampingan berikutnya. Saya rasa sudah baik, Bu. Tidak ada yang perlu. Kalau bisa dipertahankan saja, Bu. Itu ya Pak Irwan ya, sudah baik ya, sudah baik, alhamdulillah ya. Ya mungkin dari segi bahasa mungkin Pak saya bagaimana gitu kan? Sangat bisa dimengerti, ya, Bu. karena kan kita kan perlu juga refleksi ya, sebagai PP itu bukanlah hal yang sudah gimana ya, yang sudah serba tahu tidak ya. Makanya kita di sini pertanyaan terakhir itu, saya sebagai pengajar praktek melakukan pendampingan individu kepada calon guru penggerak Pak Irwan Uspia di SMP Negeri 2 Bayang, yang tujuan pendampingan individu ini adalah untuk mendampingi atau membantu calon guru penggerak untuk menerapkan hasil pembelajaran daring dan lokakarya, sehingga diharapkan calon guru penggerak ini mampu itu pertama mengembangkan diri sendiri dan juga guru lain yang ada di sekolah CGP dengan cara melakukan refleksi, berbagi, dan berkolaborasi. Kedua, tujuan dari pendampingan individu ini adalah agar calon guru penggerak mampu memiliki kematangan moral, emosional, dan spiritual untuk berperilaku sesuai kode etik. Dan tujuan ketiga dari pendampingan individu ini adalah calon guru penggerak diharapkan mampu merencanakan, menjalankan, merefleksikan, dan mengevaluasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan orang tua yang mengacu kepada pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian diharapkan kepada calon guru penggerak yaitu Pak Irwan Uspia, guru di SMP Negeri 2 Bayang ini, dengan mengikuti pendidikan guru penggerak ini ke depannya mampu menggerakkan warga sekolah, baik siswa maupun guru, untuk melakukan inovasi atau perubahan dalam proses pembelajaran yang pada akhirnya adalah untuk mencapai kualitas pendidikan, yang mana pendidikan yang diharapkan itu adalah pendidikan yang mengacu kepada profil pelajar Pancasila dengan proses pembelajarannya adalah merdeka. Setelah dilakukan pendampingan bersama Ibu pengajar praktek Ibu Rina Melati MPD tadi, saya sangat berkesan sekali, banyak sekali pengalaman-pengalaman yang beliau sampaikan
Dengan pendampingan tadi, motivasi yang beliau berikan menjadikan sebuah energi baru bagi saya untuk selalu bergerak untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Lah nak.